Oke, guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai Coffee Shop Talk bersama Riva dari Kotak Coklat dan Uca dari Amaya Galleries. Oke. Episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sedikit dalam, deep, serius, tapi kita akan coba ngebawainnya dengan cara yang baik agar gampang dimengerti oleh pemirsa yang nonton. Balik lagi kamera satu. Pemirsa, ya kan? Apa yang akan kita bahas di episode kali ini? Kita akan bahas asal muasal Transformer, Optimus Prime, Bumblebee, Shockwave, Megatron sampai menjadi seperti Transformer yang lu kenal sekarang. Oke. G1 nih, G1 Generation 1. Bahkan sebelum G1 gue mau mulai. Wow. G0. Ya J0 ya kan. Sebelum G masih huruf J. Belum gitu sebelum gitu maksudnya adalah awalnya seperti yang teman-teman mungkin taunya kan Transformer itu kan sampai gini loh. Di Amerika itu kalau lu kasih lihat Optimus Prime yang vintage yang G1, mereka itu bilang ini kok ngikutin Optimus yang movie. Enggak, justru yang movie ngikutin dia. Anak-anak kecil zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang di Jepang itu nggak tahu ada G1, ada G2, ada IDW komik. Itu mereka nggak tahu. Oke. Gue malah nggak tahu kalau Transformer ada di Jepang malah. Kan awalnya dari sana. Gue malah nggak tahu. Salah kali ini bintang tamu. Gue tanya dia lupa ini ya. Buku Mari itu bagus loh, itu keren loh. Gila, pulang sekolah kan niat banget kan. Sobek ya. Lo lengkap nggak tempel-tempelnya? Nggak bakal lengkap, itu susah dulu. Lengkap gua. Butuh berapa lama ngelengkapin? Butuh berapa lama? Baru 2 hari. Gila, nyarinya di satu kardus kotak gitu banyak. Iya, nyari satu tek. Dulu berapa sih? Lupa gua, tapi ini lagi. Itu isinya berapa dulu? Isinya berapa? 50 perak. Enggak, isinya berapa? Sekotak itu isinya 3 atau 5? 5 dikit stikernya. Kalau nggak salah 5, kalau nggak salah lumayan. Iya. Sekitar gitu lah. Oke guys, kita udah melenceng sedikit. Nah, panininya ntar kita bahas juga ya. Itu masalah IP-nya udah sampai segitunya ya. Nah, tahu nggak sih teman-teman yang saya kayak nonton anjing atau teman-teman Kotak Coklat atau temennya dari Amaya Galleries ini pada tahu nggak sih kalau sebenarnya Transformer yang kalian kenal sekarang itu adalah dulunya dari Jepang namanya Diaclone. Diaclone Rescue Time. Tahu nggak? Gue tahu. Dan gue nggak tahu kok jadi yang Transformer. Dan Diaclone itu dulunya tidak ada nama karakternya. Jadi truk itu, mobil VW itu, segala macam itu tidak ada namanya. Bumblebee nggak ada, Optimus Prime nggak ada, Megatron nggak ada, segala macam itu nggak ada. Kan? Nggak ada nama kendaraannya pun nggak ada. Mereka itu di Japan Toys Expo zaman dulu, gue lupa namanya apa, dan correct me if I'm wrong, silakan komen aja guys. Gue lupa mau ngingetin, jangan lupa like, comment, share, subscribe, sama centangnya ini nyalain dia ya kan. Awalnya si pihak Jepang ini mereka ada Toys Expo kan setiap tahun di Jepang kan, dari zaman jebot nih. Nah mereka tuh pajang mainannya di situ. Oh, ini Diaclone nih, masih Diaclone. Mereka berharap akan ada orang yang beli dan memproduksi mainannya, atau mereka memang sudah produksi baru mau dikenalin ke masyarakat dijual. Tapi batas mainan yang bisa transform. That's it. Dulu udah bisa transform ya. Transformable toys itu aja. Konsepnya di situ. Kenapa? Tanpa backstory, tanpa apa-apa, tanpa embel-embel, tanpa cerita, tanpa jagoan, tanpa musuh. Oke. Bukan konsep tapi udah dijual. Udah mainan aja. Udah mainan gitu. Nah, pada saat mereka ikut mau nembus pasar luar negeri dong. Ikut kon di Jepang, dan memang ada orang Amerika juga yang ke Jepang melihat mainan itu, ditawarin, boleh nggak gue beli license-nya ini untuk di Amerika, tapi gue sesuaikan dengan pangsa Amerika. Hasbro. Itu si Hasbro. Oke. Terjadilah perkawinan yang sangat signifikan dan sangat bagus sebagai bisnismen dan sebagai kolaborasi. Sama si pihak Amerika dihembuskanlah nafas. Dikasih nyawa si Diaclone ini. Dikasihlah backstory. Optimus ini tadinya jagoannya yang si yang itu Decepticon itu tadinya jagoan, tapi karena bentukannya begitu ya akhirnya dibikin Optimus itu. Pokok intinya dikasih napas, dikasih nyawa sama si Hasbro.
Dikasih backstory, ini namanya Optimus Prime, dia leader. Dikasih backstory mereka dari planet Cybertron segala macam. Dikasih cerita, dikemas sedemikian rupa, jadilah Transformer G1 yang lu kenal sekarang dan lu kenal semua sampai diangkat sampai sama si Michael Bay jadi movie ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ada Bumblebee spin-off terus. Fun fact bahwa itu waktu Hasbro ngangkat itu Transformer segala macam. Ya, itu Hasbro kan nyari siapa nih kira-kira bisa buat ide background story. Ada Autobot, Decepticon, Cybertron yang lain-lain. Itu semalam Hasbro lari ke Marvel. Ya, itu tim Marvel yang bikin. Tim Marvel, Bob Budiansky dan orang-orang yang top itu yang buat backstory semuanya. Betul. Dan sampai semalam sebelum pitching, semalam sebelum present, mereka tuh masih belum ada backstory. Akhirnya kejar semalam suntuk. Ini bisa juga lu lihat di The Toys That Made Us yang ngebahas Transformer di Netflix ada juga. Tapi untuk detail yang masalah tadi si Hasbro kawin silang segala macam itu nggak dijelasin di situ. Makanya hanya ada 2 perusahaan di dunia yang memegang license Transformer untuk bisa transform. Ya. Mainan Transformer yang lain walaupun resmi Hasbro atau Takara, tapi kalau bukan license-nya resmi ya, tapi kalau bukan diproduksi sama Takara atau Hasbro, misalkan Sentinel nih, ya kan? Atau misalkan yang lain deh, siapa deh? 3A, ya kan? 3A resmi license-nya Hasbro, tapi kan nggak bisa transform. Karena untuk lu bisa transform, license-nya hanya boleh dan diproduksi oleh Hasbro atau Takara. Jadi sejelek apapun barang Takara, kalau ya dia bikinnya kalau dia bikin Transformer pasti bisa transform. Oke. Pernah ada dibikin transform, license resmi dibikin transform, tapi tidak menjadi bentuk yang ada di komik ataupun manga harus ataupun dibedain intinya. Contoh, pulpennya Sentinel nih ada di sini nih. Ini kan Optimus Prime nih, ya kan? Ini kalau transform ini nggak jadi mobil, tapi jadi pulpen buat nulis gitu. Tapi license-nya resmi. Tapi kalau lu waktu dia apply license dia mau rubah jadi kendaraan nggak dikasih, karena yang untuk jadi sesuai dengan film atau komik atau buku itu hanya untuk Hasbro atau Takara. Itu dari segi mainannya guys. Nah sekarang kita bahas dari G1 ini gitu kan. Pasti kan otomatis lo ngerasain kan dari filmnya, animasinya, segala macem. Kayak contohnya gitu kan. Ini kan lo mainan Optimus lo banyak banget nih. Masa? Ini udah berapa coba kalau ini dibilang nggak banyak lagi. Gitu kan. Ya pasti kan otomatis kan lo attachmentnya karena karakter ini kan kerennya kan segala macam. Mungkin pada era itu di tahun 80-an secara internasional pagi orang Amerika tuh kayak wah gila kaget tiba-tiba pecah nih cerita Transformers daily life vehicle-nya mereka yang mereka lihat sehari-hari bisa berubah. Sama kayak gue tuh nonton Michael Bay yang pertama, Transformer pertama gue nonton di bioskop Pondok Indah tuh, gue masih berkantor di sebelahnya Citos itu. Gue begitu pulang keluar mobil, gue ngerasain semua mobil di depan gue itu bisa berubah. Nggak, serius gue tinggi banget tadi. Film itu kan tahun berapa? 2004, nggak yakin 2007 ya? 2007 kan? Tahun 2007. Jadi gue itu merubah revolusi, itu pecah banget tuh Transformer 1. Buat gue pecah, walaupun Optimusnya nggak mirip-mirip amat ya, jauh gitu. Tapi feel-nya tuh daily life vehicle yang ada di depan gua dan bisa gue lihat itu ada di film itu dan bisa berubah gitu. Yang untuk Michael Bay itu ya film pertama itu itu bagus karena masih atas supervise Hasbro. Jadi masih based on source material aslinya. Masih di guidance sama gitu. Kan kalau nggak salah produsernya juga Spielberg deh kalau nggak salah. Jadi masih bagus, masih enak. Kedua seterusnya, aduh anjing loh Michael. Kedua masih oke loh. Dark of the Moon masih oke. 3 itu haram jadah. Pokoknya dia udah nggak ada source material benar, semuanya dirusak, karakternya dirusak, gila. Aduh pokoknya ini seterusnya udah ngaco deh pokoknya deh. Oke. Intinya adalah itu ya. Terus ada fun fact lain lagi nggak yang teman-teman ini kayak perlu tahu atau boleh tahu gitu? Nggak tahu nggak, Cak? Ya kalau gue sih karena G1 yang animated klasik sih, gue dulu emang seru tuh ngeliat yang klasik kan, karena kelihatan udah simple gitu kan. Sampai gue dulu saking penasarannya dengan Transformer, kalau lagi nonton itu diulang-ulang gitu nontonnya, itu bisa berubah tuh ini lari tangannya kemana gitu. Saking penasaran gitu. Gue bikin papercraft dulu. Nah, gue bikin sendiri kalau yang
dulu pertama kali nyoba apa ya waktu itu yang ambulans si Ratchet. Itu penasaran tuh bikinnya kan. Ini nutupin tangannya tuh pakai apaan gitu kan sampai bikin, dan lucunya tuh dia pakai gigi. Cuman yang nyebelinnya kadang-kadang waktu dulu gua koleksi Generation 1 ya, itu kan ada beberapa karena ngambil yang dari Diaclone pas buat animasinya. Sebelum jauh-jauh kasih tau dong Generation 1 G1 tuh apa, teman-teman mungkin nggak tahu. Transformers tuh ada beberapa season ya. Intinya lebih tepat Generation 1 itu Transformers adalah Transformers yang ada animasinya. Yang di Amerika pertama kali. Semua itu mulai dari Optimus Prime, terus mau sampai ke Rodimus atau apa, pokoknya sampai yang terakhir Headmaster. That's it. Di situ stop. Itu Generation 1, G1. Headmaster masih G1 ya. Headmaster yang pertama ya, maksudnya masih awal yang versi Amerika. Karena Headmaster Amerika sama Headmaster Jepang beda. Oh, jadi Devastator kuning udah G2 kan? Iya. Devastator kuning. Oke. Nah, itu rada susah sih, tapi habis animasinya dulu sempat salah coloring juga. Jadi kayak antara hijau atau orange atau kuning beberapa episode. Iya. Dan kalau kita bicara masalah Transformer ya, kita nggak bisa lari dari tokohnya. Kenapa? Tokohnya enggak. Bukan dari tokohnya, dari tarikan garis kartun yang sangat haram jada itu. Dan tidak ada konsistensinya. Pasti lah. Itu iya kan? Kartun-kartun Amerika kan dari dulu juga begitu kan, ciri khasnya kan. Ya kalau Jepang mungkin tahun berapa, maksudnya kalau dari segi tahun, yang Jepang tuh mungkin dari tahun berapa ke tahun berapa tuh masih coloringnya ya nggak mau susah atau nggak apa, ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Sementara kalau di US tuh masih agak panjang gitu loh, jadi istilahnya segi menggambar atau mewarnainya juga ya udah seadanya aja lah gitu. Iya, itu gue ngerasa banget tuh, gambarnya nggak ada konsistensinya ya guys ya. Jadi dari episode 1 yang Optimusnya begini, episode 2 tiba-tiba bisa begini, episode 3 tiba-tiba ngambil pistol entah dari mana dia langsung keluar. Karena kejar tayang juga, jadi kejar tayang yang ngaco, terus mereka masih eksperimen, masih kerja sama pihak Marvel buat background story-nya. Itu juga kadang-kadang kayak ada penambahan gak jelas, kayak contoh Optimus Prime ngeluarin kampaknya itu cuma 1 episode doang, bro. Yang kampak dipakai di atas bendungan, yang berantem sama Megatron. Everything you touch, Megatron. Because everything I touch. Megatron ngeluarin apa? Chain yang ngikutin yang apa? Udah cara sama gitu kan. Terus tiba-tiba besok ada apa? Contoh Devastator ya, yang lo bilang gitu kan. Sejarah Devastator atau Constructicon itu berubah-berubah. Di season awal G1 dia itu katanya udah jadi Decepticon, anggota Decepticon. Terus di episode yang udah Rodimus ceritanya katanya dulu dia temenan sama Omega Supreme, diculik Megatron, dicuci otak jadi Decepticon. Jadi padahal sebelumnya enggak, memang Decepticon gitu kan. Jadi bingung ya. Banyak tidak continuity yang jelas karena kayak Jetfire juga ya, Jetfire juga. Enggak, kalau Jetfire beda. Kalau Jetfire itu memang dia berubah. Dia memutuskan untuk berpihak pada jagoan, padahal awalnya jahat. Awalnya Decepticon gitu. Nah, itu lebih aneh lagi tuh, pusing liat mainannya. Karena banyak keluaran. Nah, kalau dia enggak, mainannya enggak pusing. Logonya mesti diputar kan 2. Itu yang baru. Kalau yang aslinya dulu keluar, stiker udah kasih 2. Enggak, yang dulu asli keluar itu antara Jetfire atau Skyfire. Banyak orang memperdebatkan namanya, penamaan. Dan kalau kita bicara stiker, gue mau ingetin teman-teman dikit. Masih nggak ngerasain teman-teman Isekai yang punya logo stikernya bisa digesek-gesek berubah warna. Itu gue masih ngerasain tuh kalau di Paris tuh jadi warna apa tuh. Dan yang lebih ngaco lagi, jadi dulu Hasbro bingung tidak produksi mainan Jetfire yang benar. Akhirnya tahu gak apa? Nge-license Macross. Iya, license Macross jadi Jetfire. Mirip gitu ya. Fighter. Ya itu gue tahu banget. Iya, sampai Matchbox pusing. Saat itu Matchbox lagi masukin robotnya, nggak bisa masukin robotnya. Sekarang aja juga ada keanehan dari Hasbro menurut gua. Kenapa? Dari sekian sejarahnya Transformer baik G1, G2, G3 kalau nanti ada gitu ya, tidak pernah ada sejarahnya yang namanya Dinobot itu bisa gatai. Tidak pernah ada. Belum pernah ada ya. Dan memang sebenarnya tidak bisa gatai sejauh ini kan. Karena third party bikin Suraking lah, terus Fans Toys bikin apalah yang Dinobot bisa gatai. Apa namanya? Volcanicus itu add-on-nya. Add-onnya dari fans apa ya? Ya kan terpati kan buat kan, mungkin mereka merasa panas ya kan. Akhirnya mereka bikinlah Transformer resmi Hasbro. Gue lupa serinya apa, ini ada barangnya nggak tahu lah di mana lah tuh yang pojok sono. Itu bisa gatai jadi satu. Jadi itu makanya kenapa tapi resmi dari Hasbro, tapi gatainya kayak jelangkung gitu ya kan. harus dipakein yang tadi lu bilang itu Volcanicus dari Fans Project atau dari dokter apalah, dokter Wula atau ayahnya gue nggak tahu lah apalah ya. Makanya sempat ada animasinya juga. Iya, animasi remake Combiner Wars.
Jadi pas yang animasi remake baru Commander Wars akhirnya Dinobot gatai. Oh, udah ada sekarang. Akhirnya mereka. Bentukannya sama begitu begini juga? Kayaknya nggak tahu ya. Bentuknya beda-beda dikit sih gitu. Oh ya, ya maksud gua adalah tandanya. Jadi animasinya itu dibikin berdasarkan mainannya kan? Iya. Bukan sebaliknya kan? Kalau Transformer yang lain-lain semua itu kan dari filmnya dulu, animasi dulu, komiknya dulu, baru di mainan ya kan? Iya. Contohnya yang tadi kayak kita lihat itu yang MP53 plus sama 54 itu kan? Itu kan dia keluarnya justru dari di komik IDW dulu kan? IDW. Baru dibikin mainan ya kan? Nah biasanya kan seperti itu. Nah ini juga merupakan tidak konsistensinya si Transformer ya, gitu. Susah sih karena kan Hasbro ngeluarin apa, pinginnya apa, terus habis itu Takara pinginnya apa, kadang-kadang tumpang tindih. Yang kadang-kadang tato mainan udah ada. Tapi menurut gua perkawinan mereka berdua itu perfect. Bagus. Menurut gua sampai sekarang. Menurut gua itu perfect banget dan mereka saling menjaga banget konsistensinya. Lo bayangin pas G1 selesai. Terus misalnya Amerika gak nerusin, itu Marvel nerusin komiknya kan, masih bertahan. Tapi lama-lama akhirnya mungkin gak laku, akhirnya sempat vakum. Itu kalau gak ada Takara nerusin Headmaster, ya kan, Beast Wars, Gojira, Power Master, Brain Master itu kalau nggak udah habis, selesai udah nyampe ke sekarang. Selesai. Optimus Prime selesai di situ. Iya, perkawinan mereka berdua tuh bagus, saling bantu lah. Ya akhirnya dari Jepang Takara udah naik, balikin lagi ke Amerika, makanya keluar Beast Wars terus. Iya, mantap sih itu sih. Jadi gue sih nggak kebayang sih Optimus bakalan jadi King Kong lah gitu, terus Megatronnya jadi itu yang anime yang apa tuh yang Transformer ada add-on atau apa jadi gata ya jadi dua robot ya. Enggak, itu udah baru-baru. Ya? Armada yang mana nonton di mana, website haram apa gitu? Datar linknya gue taruh di bawah deh. Isekai! Ya, aku pernah lihat soalnya kan ya, Optimus biasanya perang tuh sendiri gitu kan, terus tahu gue lihat, nah ini kok dia Optimus kok perang sendiri, itu Metal Gear Solid, itu Solid Snake kan? Optimus mau perang rame-rame, ada pasukannya. Leader kan pasti paling depan sendiri. Nah ini pernah ada episode di G1 akhirnya duel sama Megatron pernah mereka. Nah ini ada tahu dia gatai sama siapa-siapa gitu loh. Nah itu gue lihat ini Optimus versi mana? Udah varian kali. Nah itu makanya. Terus lu tahu nggak penjualan filmnya Transformer ini sempat drop waktu Optimus mati. Oh iya, gue tahu. Itu gue kaget. Jadi waktu nih ya, itu yang dari movie-nya kan? Iya, jadi gue nonton nih TV serinya masih G1 awal-awal. Jadi gue lagi nonton tiba-tiba season berikutnya, tiba-tiba Rodimus Prime. Udah ganti, ada apa nih? Iya, something wrong gitu. Akhirnya ternyata di tengah-tengah itu harus nonton movie-nya. Nah, Hasbro pengen ngeluarin mainan lain baru, karakter yang lama dibunuhin, itu salah total. Termasuk si Optimus Prime. Yoi, di Transformers movie. Iya, terus dibunuhinnya brutal juga. Optimusnya jadi kalau di MP01-nya itu ada 4 warna. Gue punya semua. Yang abu-abu, yang grey itu yang dia mati. Yang merah yang biasa. Yang putih itu jadi Ultra Magnus, sama yang hitam Convoy. Yang Convoy hitam. Nah, makanya waktu harusnya Shatter Glass ya harusnya, tapi ya mereka aneh-aneh. Nah, makanya waktu itu pas istilahnya fans pada ngamuk segala macam dihidupin lagi waktu zaman Rodimus Prime. Optimus Prime lives. itu rada-rada kacau sih, tapi tapi gua yang waktu kecil nonton gua anjing hidup lagi hebat, seneng banget. Tapi sekarang waktu udah tua udah waktu udah remaja gue jadi ngerasa oh ini for the sake of business ya semua ya, gila ya tapi, gitu. Tapi sebelum dihidupin ada yang lebih jahat lagi loh. Apa tuh? Sempat ada episode yang Optimus Prime jadi zombie. Nah, itu gua nggak tahu tuh. Jadi Optimus Prime jadi zombie, terus coba tolong cari ya. Itu dimatiin lagi. Jadi lu sebagai fans ngeliat dia mati 2 kali, baru dihidupin yang ketiga kalinya. Fun fact. Kedua ironinya adalah ketika dia mati, lu ngeliat dia badannya pelan-pelan shatter atau nggak? Iya, hancur kan, disintegrate kan. Sedih gak sih lu jadi fans? Oke. Akhir Hasbro minta maaf, akhirnya oke nih kali ini beneran dihidupin. Tapi penyakit Hasbro, lo tau gak fun fact kalau ini bawa mungkin dilihat di Guinness Book of Record atau di mana ya? Karakter hero jagoan paling sering mati hidup Optimus Prime.
Emang iya? Iya, masuk nih dia salah satu top 10 atau berapa gitu. Yang sering mati dihidupin. Itu masuk jenis Enggak tahu deh, pokoknya ada catatannya itu mau lo. Gue baru tahu tuh. Optimus termasuk yang mati, gue nggak tahu lo bisa tulis deh di tangan lo tuh mungkin ini banyak banget dia berkali-kali mati. Oh itu gue baru tahu tuh guys. Seriusan baru tahu. Terima kasih ya Cah ya. Makasih ya siap udah di Amaya Galleries ya kan. Ilmunya banyak ya. Optimus itu termasuk yang paling sering ya. Oke, Megatron berubah jadi Galvatron. That's it. Ya itu kan yang udah selesai. Transisi itu ya kan? biasa. Siapa mati sempat nongol sekali-sekali kayak Starscream jadi hantu, aneh banget. Nah itu ya udah. Iya kan. Ya udah nggak masalah gitu. Tapi ya udah Optimus doang, bro. Itu berkali-kali mau sampai kemana-kemana. Oke. Tapi gue nggak bisa bilang. Dia mau ngomong apa? Enggak, itu mati Optimus yang sama atau yang berbeda? Optimus yang sama. Optimus yang sama. Gue nggak ngomong Jinrai. Enggak, soalnya gini sekarang. Setahu saya Transformers itu udah mengadopsi sistem multiverse. Sekarang dulu kan belum ada. Dulu boro-boro multiverse. Dulu paling jauh adalah Back to the Future. Gini deh kalau kasarnya gue ngomong ya Optimus Prime yang Peter Cullen. Peter Cullen itu dia paling sering mati. Dia gitu aja. Mau di komik, mau di DW, mau itu siapa yang keluarin terbitin pasti mati. Mati. Besok nongol udah gitu aja. Iya sih suaranya Peter Cullen. Itu Edward gambar nih. Sampai nih dari sini nih. Gitu guys. Bisa lo hitung aja gitu, lumayan banyak gitu. Menurut teman-teman Isekai dan teman-teman Kotak Coklat atau teman-teman Amaya Galleries gimana? Apakah kalian punya pengetahuan seputar Transformer yang kita nggak tahu di sini, ya kan? Kalau punya langsung tulis di bawah, kita bahas sama-sama. Terus kita juga bertiga di sini kita mau minta maaf karena kita kan di sini sedikit ngebahas sejarah dan PSBB. Kita ngebahas sejarah. Jangan ngomong bro. Kita ngebahas sejarah dan fakta nih. Bisa aja kita saking excitementnya kita salah. Ya kan? Kalau kita salah, kita mohon maaf. Kita nggak batin. Ya pokoknya intinya kalau kita salah, mohon maaf ya. Silakan dikoreksi aja. Tapi yang kita omongin di sini adalah berdasarkan pengetahuan yang menurut kita benar ya. Tapi kalau memang teman-teman ternyata ada yang Wikipedia akut gitu terus mencoba mencari kesalahan kita ya silakan aja, nggak masalah juga ya kan. Salah nih goblok lo gitu kan, nggak apa-apa. Menurut buku pintar nggak masalah juga gitu kan. Masih ngalamin si Pemaru ya mas? si Pemaru Tapi dulu ya kalau lo koleksi G1 deh, lo bener koleksi, lo pasti nangis pertama kali lihat Fortress Maximus. Gede banget itu. Itu keren banget. Mahal banget. Awal gue kaget ngeliat Metroplex Autobot City. Awalnya kaget kan. Ternyata keluar berikutnya Fortress Maximus. Dan gue minta dibeliin Fortress Maximus, tau nggak dibeliin apa? Dibeliin markasnya Starcom. Jauh banget. Enggak, kalau lo taro pintunya kebuka. Nah, gua kan warnanya sama-sama putih ya kan. Gua mintanya dapatnya begini. Coba dapat Metroplex oke, enggak apa-apa lah ya. Ya udah. Dan gua punya Dinobot yang dinosaurus namanya apa? Yang Grimlock. Gua punya Grimlock lebih dari 5 biji. Seriusan. Nah, itu satu ada tuh. Yang zaman dulu yang G1. Sama persis. Karena kenapa? Rusak mata. Lo apain ini? Ya nggak anak kecil bocah di bawah. Enggak kan dada. Enggak kan dada kan kebuka begini kan patah lah. Terus sudah nggak jadi dinosaurus, tangannya kan ringkih banget ya kan. Ya gila lu ya kan. Ya udahlah akhiran beli lagi gitulah. Jadi gitu aja dulu guys episode kita ngobrolin sejarahnya Transformer di episode Coffee Shop Talk kali ini bersama Riva dan jangan Uca ya. Thank you ya guys untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa bantu kita berkembang menjadi lebih baik, di share videonya, ditonton, ajak nyokapnya nonton, bapaknya nonton, gurunya nonton ya kan. Kalau kalian misalnya ada suka soal G1, ada detail atau apa silahkan komen aja. Dan kita juga terbuka untuk ini ya sumbangan. bukan kita terbuka untuk ide dan saran gitu ya kan. Ide maksudnya. Bahas ini dong, bahas itu dong, silakan aja. Kalau memang menarik ya pasti kita bahas lah ya. Gitu aja dulu. Thank you raja terakhir dari Isekai Coffee dan teman-teman di sini signing out. Sampai ketemu di episode berikutnya ya guys. Thank you ya. Mata Mina. Mata lu gitu.